Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, tadi malam saya sempat menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Masjid Bilitbang terkait dengan pelatihan bahasa Inggris bagi kader-kadernya di seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Acara penutupan itu dilaksanakan di Jalan Kaliurang. Ada pelajaran penting yang saya coba untuk saya pahami dari acara itu. Dan di antara pelajaran penting itu ada yang terpenting dari semuanya, yaitu bagaimana kita itu membersihkan diri dari kotoran-kotoran lahir dan batin, sehingga kita itu menjadi bersih dan suci secara lahir dan batin. Di dalam ajaran Islam kita kenal apa yang disebut dengan taharah, sebuah terma, sebuah istilah yang sebenarnya mencakup tindakan pembersihan lahir dan batin. Kalau kita berwudu, itu bukan hanya membersihkan najis, tetapi juga membersihkan hadas. Kalau saya maknai secara sederhana, najis itu kotoran lahiriah, sementara yang disebut dengan hadas itu yang disebut dengan kotoran batiniah. Kalau orang mengatakan saya berhadas, itu saya dalam keadaan kotor, tetapi ada kotoran lahir yang ada di dalamnya. Ketika saya sudah berwudu, kemudian saya kentut, maka bisa dikatakan berhadas kecil. Ketika saya berwudu, kemudian setelah itu saya buang air kecil atau buang air besar, saya dikatakan berhadas. Artinya secara batiniah saya dalam keadaan tidak suci. Air kencing dan kotoran-kotoran yang keluar dari diri kita itu disebut najis. Jika ketika kotoran itu mengenai diri kita atau badan orang lain, maka orang lain itu kita katakan terkena najis. Nah, najis itu benda atau kotoran yang sifatnya lahiriah. Maka di dalam kajian keislaman saya menggunakan kata taharah itu untuk menyatakan sesuatu yang terkait dengan pembersihan lahir batin. Kalau kita menyatakan pembersihan batin, itu istilah yang paling tepat itu adalah tazkiyah, sementara pembersihan lahir itu dikatakan sebagai nadhafah. Sehingga ada kalimat an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang bersih secara lahiriah, jadilah orang yang melakukan tindakan tanzif. Nadzafa yunadzifu, tanzifan itu artinya bagaimana kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran lahiriah. Di dalam sebuah hadis, yang meskipun hadis itu dikatakan sebagai hadis yang lemah, ada sebuah kalimat, innallaha nadifun wa yuhibbun nadafah. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan.
Nah, itu maksudnya Allah itu adalah zat yang bersih dari segala macam kotoran dan menyukai orang yang membersihkan diri dari segala macam kotoran. Nah, tapi kalau kita bicara tentang nadhafah sendiri, itu artinya kegiatan untuk membersihkan kotoran lahiriah. Sementara kalau kita bicara tazkiyah, itu biasanya terkait dengan aspek batinnya, sehingga ada istilah tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Itu yang dibersihkan bukan fisik kita, tetapi batin kita, jiwa kita. Nah, ada istilah lagi yang oleh kalangan pesantren itu dikembangkan yang disebut dengan taharatul qulub. Itu sebenarnya juga merupakan istilah yang dikembangkan saja. Tetapi kalau kita bicara taharatun nafs, itu pembersihan lahir batin. Sehingga taharah di dalam ajaran Islam, kalau kita baca kitab fikih, itu pembersihan dari segala macam najis dan pembersihan dari keadaan batin yang mengakibatkan kita kotor, sehingga hadat kita itu menjadi hilang sebagai akibat dari tindakan kita di dalam bertaharah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mencoba untuk memahami bagaimana kita menyucikan diri kita. Seringkali dalam kajian-kajian keislaman, penyucian itu lebih ditekankan kepada tazkiyah, penyucian non fisik. Sehingga ada istilah tazkiyatun nafs yang dirujuk antara lain dari surat Asy-Syams ayat 9. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini kalau diteruskan dalam ayat 10 begitu. Qad aflaha man zakkaha. Itu artinya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Saya seringkali mencoba untuk menjelaskan dengan penjelasan yang sederhana. Kita ini adalah orang yang hidup dan bersentuhan dengan kotoran-kotoran lahir dan batin. Maka tidak boleh tidak, kita itu harus selalu membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran lahir dan batin itu secara terus-menerus, karena kita itu setiap saat berpeluang untuk terkotori dengan kotoran-kotoran lahir batin itu. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam kajian-kajian saya. Mari kita mencoba untuk menyadari bahwa kita itu berpotensi untuk kotor lahir batin. Jadilah orang-orang yang beruntung dengan cara menyucikan diri kita, dan jadilah orang-orang yang tidak rugi karena tidak pernah mengotori diri kita. Tetapi kata ini kalau dirujuk dengan kata-kata tazkiyah, itu berarti membersihkan diri dari kotoran-kotoran jiwa. Nah, sementara itu di dalam surat At-Taubah ayat 9, Allah menyatakan dengan kata-kata khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, zakat itu bisa membersihkan dan menyucikan diri mereka. Dari sini kata-kata zakat membersihkan dan menyucikan itu dikatakan dengan kata-kata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Manusia itu selalu punya kemungkinan untuk mencari harta dengan cara yang tidak benar. Maka bersihkan harta kita itu dari kotoran-kotoran itu. Sehingga kalau kita punya uang,
sebagian uang yang kita zakatkan itu adalah tindakan kita untuk membersihkan uang kotor. Sekaligus kita jadikan diri kita sebagai orang yang bersih dari sikap kikir. Dan pada saatnya kita tidak mencintai harta itu secara berlebihan, karena kita tahu bahwa cinta kita yang harus kita wujudkan dalam hidup ini, puncaknya adalah cinta kita kepada Allah yang sesungguhnya memiliki harta yang kita genggam itu, karena harta yang kita genggam itu hakikatnya adalah sesuatu yang dipinjamkan oleh Allah sebagai amanah untuk kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kegiatan ibadah kita seringkali mengenal kata taharah. Di dalam kitab fikih, kata taharah itu diartikan dengan pembersihan atau penyucian diri dari hadas kecil dan hadas besar. Tapi sebenarnya ketika kita itu ingin melaksanakan sholat dengan baik, tidak hanya hadas dan disebut dengan hadas kecil dan hadas besar itu yang harus kita sucikan. Najis yang kita tahu itu harus kita bersihkan. Karena setiap najis yang melekat pada diri kita itu akan menghalangi absahan sholat kita itu. Nah, ketika kita berhadas kecil, di mana kita punya keadaan yang mengharuskan kita berwudu sebelum menjalankan sholat, maka kita tidak boleh sholat sebelum hadas kecil itu kita bersihkan dengan cara menyucikan hadas kecil itu. Sedangkan kalau kita berhadas besar, apalagi kita diharuskan untuk mandi, yang disebut dengan besar. Dan pada saat kita itu melaksanakan sholat dan masih berhadas sebelum mandi besar, maka sholat kita itu menjadi tidak sah karena ada persyaratan yang belum kita penuhi. Tapi sekali lagi kita tidak boleh tidak sadar bahwa sekecil apapun najis yang melekat pada diri kita itu akan menghalangi kesempurnaan dan mungkin keabsahan sholat kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sejak awal Allah memang menekankan arti penting pembersihan diri itu sebagaimana yang ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita baca misalnya pada surat Al-Muddathir, itu ada kata-kata fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Hari itulah hari yang sulit, yang tidak mudah bagi orang kafir. Padahal pada saat kita itu berada dalam keadaan kufur, kita tidak sadar bahwa kita itu punya kotoran batiniah yang harus kita bersihkan. Dan saya mohon maaf andai kata saya selalu mengatakan bahwa di dalam hidup ini kita selalu punya peluang untuk menjadikan diri kita itu menjadi orang yang tidak mudah untuk menjadi orang yang suci. Apalagi ketika kita bicara tentang kesucian lahir batin. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 4 dan 5 dikatakan wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini rangkaian kata yang indah itu. Pakaianmu itu bisa kotor, oleh karena itu bersihkanlah. Waruzza fahjur, tinggalkanlah perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu akan mengotori hati. Dan pada saat kita itu punya kesempatan untuk membersihkan diri dari dosa, lakukan semuanya itu. Jangan sampai kita itu membiarkan diri untuk menjadi orang yang terkotori hati kita dengan dosa-dosa kita. Dan itulah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatannya. Jangan pernah kita merasa bersih.
Karena pada saat kita itu merasa bersih, kita akan tidak sadar bahwa kita itu terkotori oleh perbuatan-perbuatan dosa kita, yang mungkin perbuatan dosa kecil yang kita lakukan itu tidak pernah kita sengaja untuk kita lakukan. Kata thiab misalnya itu pakaian, dan pakaian dalam arti fisik itu ya seperti baju, celana, sarung, peci, kemudian topi dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca dalam khazanah tasawuf, kata thiab di dalam ayat ini bukan hanya pakaian yang bersifat fisik, sesuatu yang melekat di badan, tapi badan itu sendiri adalah pakaian. Itu pakaian jiwa, qalb, pikiran dan ruh. Ada pertanyaan, bukankah badan atau jasad itu juga berarti pembungkus, yaitu organ fisik yang menghimpun dan menyatukan organ spiritual yang ada di dalamnya? Dan kan badan itu juga bisa dipahami oleh mereka para sufi itu sebagai tempat sujud atau masjid yang digunakan untuk organ spiritual manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan badan itu adalah rumahnya roh, rumah roh. Sementara roh itu disebut juga di dalam ilmu tarekat dengan unsur lahud yang diinstal oleh Allah ke dalam diri manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah ayat yang menjelaskan, misalnya pada surat Al-Hijr ayat 29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi birruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, sujud di sini tentu saja bukan sujud dalam arti fisik saja, tetapi sujud dalam artian spiritual, yaitu menghormat. Seperti sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, itu menghormati. Apalagi ketika kita bicara tentang sujud dalam pengertian ibadah, sujud itu berarti beribadah kepada Allah. Sehingga dikatakan innallaha masajidin, itu adalah orang-orang yang betul-betul bersujud dalam pengertian beribadah dengan baik dan benar pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis diminta bersujud pada Adam, itu bukan berarti sekedar bersujud dalam arti fisik, tetapi menghormati Adam secara spiritual dengan cara menghormatinya, tidak meremehkannya. Karena iblis pada waktu itu memang punya sikap arogan, karena dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtani min tin wa khalaqtahu min turab. Khalaqtahu minan nar. Khalaqtahu minan nar. Khalaqtani minan nar. Khalaqtani minan nar. Ini kata-kata yang menunjukkan arogansi. Khalaqtahu min tin. Khalaqtahu dari ayat yang disampaikan ini, ya Allah, kau ciptakan Adam itu dari tanah, min tin. Wa khalaqtani min nar. Kalau kita itu membaca dengan bacaan yang sederhana saja, ayat ini mengisyaratkan bahwa iblis itu sedang mengalami kesombongan di dalam dirinya hanya karena unsur ciptaan. Hanya karena diciptakan dari api, dia meremehkan Adam yang diciptakan dari tanah. Adam itu memang diciptakan oleh Allah dari tanah, iya. Tapi Allah memiliki takdir untuk memuliakan Adam ketika Adam nanti pada saatnya akan dijadikan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Bahkan ketika malaikat bertanya pun, Allah menjawab dengan jawaban yang tegas. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kau tahu. Itu artinya apa? Ada rahasia-rahasia Allah yang tidak disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, sehingga pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang tegas. Dan malaikat yang taat memahami dan mengamini, artinya meyakini apa yang dikatakan Allah itu dengan imannya. Artinya pada sini malaikat punya kesucian jiwa, yang pada saat kesucian jiwa itu terjadi, apapun perintah Allah dilaksanakannya dengan baik dan benar. Nah, sementara manusia itu pada saat punya kesucian jiwa, dia akan melaksanakan perintah Allah itu dengan benar dan sebaik-baiknya, dan akan meninggalkan larangan Allah itu dengan serta-merta karena keikhlasannya untuk taat kepada Allah.
Tapi siapa yang bisa menjamin manusia itu akan suci selamanya, akan bersih jiwanya selamanya? Tidak mungkin manusia itu akan bersih selamanya. Pada saat kotoran hati itu melekat, yaitu berupa dosa, maka manusia itu akan sulit untuk melakukan tindakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kotoran-kotoran fisik itu, ketika kita itu memilikinya, maka kita akan menjadi orang yang tidak enak dipandang. Maka pembersihan fisik dan psikis, lahir batin itu harus terjadi. Dan apalagi ketika bicara spiritualitas, maka pembersihan diri kita dari hal-hal yang mengotori spiritualitas itu harus kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari kemungkinan-kemungkinan kita mendapatkan kotoran-kotoran hati karena dosa-dosa kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu membersihkan pakaian, karena kita itu tahu pakaian itu kotor secara fisik, itu mudah karena terlihat kotorannya. Tetapi ketika pakaian itu kita artikan dalam pengertian non fisik, dan kotoran-kotoran melekat juga merupakan kotoran yang bersifat non fisik, itu yang harus kita sadari bahwa pembersihannya akan lebih sulit. Maka ketika dikatakan warujza fahjur, dan gantikanlah perbuatan dosa di dalam ayat Al-Quran, itu artinya Allah memang mengatakan, ya manusia, wahai manusia, jangan pernah kita itu punya sesuatu yang pada saatnya mengotori diri kita secara non fisik. Bersihkan kotoran-kotoran non fisik itu dengan tindakan yang benar. Tinggalkanlah perbuatan dosa yang mengotori diri Anda, karena pasti kotoran-kotoran non fisik yang berupa dosa itu akan membuat hati kita semakin sulit untuk menerima hidayah dari Allah. Dan di antara kotoran-kotoran fisik yang bisa kita pahami itu mudah sekali, misalnya najis karena terkena air kencing, mudah dipahami dan mudah dibersihkan. Tapi begitu kotoran-kotoran itu sudah masuk di dalam jiwa kita, luar biasa. Dan kotoran yang paling besar itu adalah dosa yang paling besar menurut Al-Quran, yaitu syirik, yang dikatakan dalam bahasa Al-Quran itu dengan dzulmun adzim. Di dalam surat Luqman ayat 13 dikatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Syirik itu dzulmun adzim, kezaliman yang besar. Dan wajar kalau dalam ayat yang lain dikatakan, innamal musyrikuna najasun wala yaqribul masjid al-haram. Misalnya kalau kita baca dalam surat At-Taubah ayat 28 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Tapi najas itu saja bukan najis dalam arti fisik, tapi najas dalam arti kotor jiwanya. Dia ini memiliki kotoran jiwa. Fala yaqrabul masjidal haram. Oleh karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Itulah larangan dari Allah. Ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Wa in khiftum 'ailatan. Nah, dikatakan di sini wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a. Innallaha 'alimun hakim. Di sini ditegaskan Allah, wa in khiftum 'ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a. Innallaha 'alimun hakim. Satu saat saya itu mencoba merenung dari bacaan ini. Saya renungkan berkali-kali. Saya baca dengan bacaan yang diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim
هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, artinya kotor jiwanya. Oleh karena itu, janganlah mereka sampai mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya setelah tahun 9 itu ya. Orang-orang musyrik tidak diperbolehkan mengerjakan haji dan umrah atau memasuki masjid dan daerah haram menurut pendapat para ulama, baik itu haji dan umrah maupun untuk keperluan yang lain. Sehingga sampai hari ini Masjidil Haram itu diharamkan bagi orang-orang musyrik. Jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, Allah nanti akan berikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya jika Dia mengendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, sekarang ini kan kekhawatiran kita itu terlalu besar. Jangan abaikan orang-orang kafir. Kalau mereka kita abaikan, kita akan jadi miskin karena ketergantungan kita pada mereka. Allah mengatakan jangan khawatir, Allah yang akan berikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya kalau memang Allah mengendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini yang selalu saya katakan, yang mengotori diri kita itu juga pikiran kotor. Ya, orang kafir memang, tapi duitnya banyak. Kenapa kita tidak mendekati dia? Lumayan kan duitnya banyak. Apa artinya mendekati orang-orang yang beriman kalau duitnya nggak ada? Sehingga kita lebih suka berteman dengan orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman, hanya karena persoalan duit, karena orientasi harta, orientasi duit, orientasi ekonomi. Dan ini yang perlu kita renungkan. Sekarang ini kan banyak orang yang terjebak untuk hanya berteman kepada orang-orang yang berduit dan meninggalkan orang-orang yang tidak berduit hanya karena keinginan untuk mendapatkan duit. Ini kotoran yang harus kita bersihkan. Ini pikiran kotor. Dan itu yang juga harus kita bersihkan. Jangan abaikan orang itu berduit. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang ini dan itu. Mereka memang beriman, mereka orang Islam, tapi nggak berduit. Kita membangun sekolah, kita membangun masjid. Kalau kita hanya mendekat orang-orang yang betul-betul keislamannya itu bisa kita lihat setiap saat, kita nggak bisa bangun masjid dan tidak bisa bangun sekolahan. Sekali-kalilah kita menjilat kepada orang-orang kafir, supaya orang kafir itu mau membantu kita untuk membangun masjid dan membangun sekolah kita. Saya tersenyum, sekaligus merenung, apa harus begitu? Nah, sementara kalau kita renungkan ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 28 itu sebenarnya mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwanya, dan kita bisa terkotori oleh kotoran-kotoran jiwa yang melekat pada diri mereka. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin, itu larangan dari Allah untuk Rasulullah jangan sampai membiarkan orang-orang musyrik itu mendekati Masjidil Haram. Dan bagaimana ketika kita biarkan orang musyrik itu mendekati masjid-masjid kita? Padahal kita sudah diingatkan, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih insyaallah. Jika Anda khawatir menjadi miskin karena tidak berteman dengan orang-orang kafir itu, Allah yang akan memberikan kekayaan kepada diri kita, karena karunia Allah itu maha luas. Kalau memang Allah berkehendak untuk memberikannya. Innallaha alimul hakim. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Apalagi ketika kita baca kitab tafsir, kalau badan kita itu disebut adalah masjid, apalagi sebagai Baitullah atau kiblat, maka dengan sendirinya badan harus selalu dipelihara dari kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya. Pelihara kebersihan dan kesucian masjid agar tidak kotor, karena kotoran-kotoran yang bisa melekat pada dirinya. Badan yang terkontaminasi dengan kotoran lahir dan batin, ini wajar disebut najasah yang membutuhkan pembersihan dan penyucian, yang kemudian harus dilakukan toharah. Dalam perspektif tasawuf, cakupan toharah bukan hanya kebersihan atau pembersihan
yang berarti nadhafah, pembersihan fisik, melainkan juga yang lebih utama adalah tazkiyah, pembersihan batin. Secara fisik mungkin bersih, tetapi secara batin kotor. Nah, kita seringkali menjumpai potongan ayat di dalam mushaf Al-Quran, misalnya kata-kata la yamassu illal mutahharun di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 misalnya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Apa yang disentuh itu? Al-Quran. Nah, Al-Quran yang disentuh itu fisik atau Al-Quran dalam arti hakiki. Hamba Allah yang disucikan itu siapa? Tidak ada menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Karena Allah yang disucikan, sebagian ulama mengatakan orang yang suci dari hadas, besar dan kecil. Sehingga kalau menyentuh Al-Quran itu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi, sebelum kita itu suci dari hadas kita diharamkan untuk membaca Al-Quran dan menyentuhnya. Itu sebenarnya bisa dikritik. Nah, apakah ayat ini turun setelah mushaf itu ada? Ayo, apakah ayat ini turun setelah mushaf Al-Quran itu ada? Apakah pada ketika Rasulullah mendapatkan ayat ini mushafnya sudah ada? Padahal menurut sejarahnya Al-Quran itu baru ada dalam mushaf yang bisa dikatakan sempurna pada masa Khalifah Utsman. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman baru menjadi kumpulan tulisan yang belum terkodifikasi secara tertib. Pada masa Utsman baru dikodifikasikan menjadi sebuah mushaf. Dan itu pun belum sempurna kitab suci yang kita baca sekarang, karena penyempurnaannya selalu disempurnakan oleh para ulama sehingga ada harokatnya, ada titiknya dan sebagainya. Nah, sementara kitab suci yang disebut mushaf itu apakah punya nilai kesucian sama persis dengan apa yang disebut di dalam ayat ini? Sehingga diperlukan al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Maka sebagian ulama mengatakan al-mutahharun itu adalah makhluk Allah yang suci dari dosa dan kesalahan. Dan yang paling utama adalah para malaikat. Para malaikat lah yang mampu untuk menyentuh Al-Quran dalam pengertian metaforik, dalam pengertian yang lebih hakiki daripada sekedar menyentuh mushaf. Ketika Jibril itu menyampaikan wahyu Allah yang berupa Al-Quran kepada Muhammad SAW, itu tidak berupa sesuatu yang bersifat fisik, mushaf, tapi bacaan-bacaan yang oleh Jibril dinyatakan kepada Rasulullah dengan bisikan-bisikan yang tidak semua orang tahu. Allah telah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tiba-tiba Nabi itu gemetar, berkeringat, lalu mengucapkan kata-kata yang indah, karena itu adalah bagian firman Allah yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril. Bisikan-bisikan yang disebut bahasa wahyu itu bukan sesuatu yang difahami oleh para sahabat termasuk para istri Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah mengucapkan. Itu artinya sesuatu yang bersifat non fisik, kan? Artinya ketika al-mutahharun itu disebutkan lantaran pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang bisa menyentuh Al-Quran karena kesucian Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah itu bisa menyampaikan kembali wahyu Allah yang telah disampaikan oleh Jibril kepada beliau kepada umat manusia. Nah, sekarang kalau kita mengatakan yang al-mutahharun itu menyentuh mushaf, itu akhirnya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang suci dari atas kecil dan besar, itu bisa dikritik meskipun tidak harus kita salahkan. Yalah, itu berkembang. Karena betapapun ya, kita harus menghormati mushaf itu dengan penghormatan yang tinggi, sehingga ketika kita membaca mushaf, kita upayakan bisa sempurna dengan suci dari khatas dan najis. Dan bahkan kita harus memuliakan mushaf itu dengan kemuliaan tinggi, karena itu secara simbolik memang menjadi sesuatu yang terkait dengan firman Allah. Tetapi yang lebih inti dari semua itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita itu menjadi suci dari khatas besar dan kecil, dan ada saatnya suci dari najis dan suci lahir batin untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah karena kesucian diri kita. Dan pada saatnya insya Allah kita akan menjadi orang yang benar-benar akan mendapatkan hidayah Allah itu secara sempurna. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang saya sampaikan. Endingnya adalah mari kita sucikan diri kita secara lahir batin, dan dengan kesucian lahir batin insya Allah kita akan selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar, dan mendengarkan larangan Allah dengan baik dan benar, sehingga kita bisa berislam secara kafah, secara sempurna dalam rangka untuk melakukan tindakan yang pada saatnya akan kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.